hadis ke-9. Ya, hadis ke-9 nomor 9 yaitu an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, al muslimu man salimal muslimun. Orang muslim adalah orang yang orang Islam yang lain selamat dari lidahnya, dari tangannya. Maksudnya begini nih, arti yang gampang ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya orang muslim itu adalah orang yang bisa menjaga lidahnya, menjaga tangannya terhadap orang Islam yang lain. Begitu arti gampangan. Ya, cuman arti hadisnya ini al-muslimu, orang muslim itu siapa? Man salimal muslimun, yaitu orang lain, orang muslim yang lain selamat min lisanihi dari lidahnya, wayadihi dari tangannya. Ya, itu ungkapan bahasa Arab, ungkapan bahasa kita. Orang Islam adalah orang yang bisa menjaga tangan dan lidahnya. Tangannya nggak ngambil hak orang lain, lidahnya nggak ngerugiin nama baik orang lain. Begitu, itu yang hebat saudara-saudara. Ya. Ini memang kedengarannya pahit, tapi memang mesti begitu jadi orang Islam. Cuman ini orang Islam yang baik ini. Orang Islam yang baik, muslim yang sempurna adalah muslim yang menjaga lidahnya, yang menjaga tangannya. Dia nggak pernah istilahnya ya jelek-jelekin orang di depan umum misalnya. Ya, dan dia nggak pernah juga mengganggu orang dengan tangannya, begitu. Nah, itu yang keren itu. Tapi kalau ada orang Islam, ya mengganggu dengan mulutnya, mengganggu dengan tangannya, itu orang Islam yang berdosa, begitu. Enggak kafir sih, enggak. Ya, anggap ada orang Islam mengganggu orang lain dengan mulutnya, mengambil hak orang lain dengan tangannya, apakah langsung kita cap kafir? Oh enggak. Dia orang Islam yang berbuat dosa, ya. Jadi begitu saudara-saudara itu. Ini dihubungkan dengan hadis-hadis yang tadi, ya, bahwa orang Islam yang baik adalah orang yang bisa menjaga tangannya, nggak ngambil hak orang lain. Dia hanya mengambil haknya. Berapa haknya? Gaji doang kalau di pegawai. Begitu. Pengen dapat lagi, ku kerja lagi. Malam kali ekstra, tambahan. Ya. Ada istilah lembur, ikutin lembur. Atau gue ngojek ya, bagaimana ya. Begitu saudara-saudara. Kemudian lanjutannya nih, wal muhajir, orang yang disebut orang yang berhijrah, man hajara manahallahu an, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dulu yang namanya hijrah itu kan dari Mekah ke Madinah, ya. Jadi hijrah tempat. Kalau sekarang nggak perlulah katanya, karena buat apaan hijrah lagi? Karena Madinah, Mekah udah jadi ya milik orang Islam. Siapapun boleh ke Mekah. Jadi nggak perlu yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Jadi hijrah itu apa yang ada? Ya inilah katanya, meninggalkan yang haram menuju kepada yang baik. Ya. Yang haram kita hijrah, kita tinggalin. Kita mau taubat, kita mau benar, ya kita tinggalkan tuh dah yang haram menuju kepada yang halal. Yang dulunya kita nggak ngerjain kewajiban, sekarang kita ngerjain. Itu namanya hijrah lah. Ya, itu hijrah yang sebenarnya. Ya. Begitu saudara-saudara. Tanggung. Hadis nomor 10. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Hadis selanjutnya, kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Begitu. Jadi adalah pada ontak Nabi itu ya ada seseorang yang diberikan wewenang untuk ngurusin, namanya kirkiroh, yuqalu lahu kirkiroh. Ya. Jadi ini sakol artinya barang-barang yang dibawa sama onta. Maka dibilang sini kana ala thaqalin nabi, adalah pada barang-barang yang dimiliki oleh Nabi. Biasanya dibawa sama onta begitu. Itu diserahkan kepada seorang laki-laki namanya yuqalu lahu kirkiroh. Dia meninggal ya. Nah, padahal dibantu Nabi begitu banyak, dia meninggal ceritanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, huwa finnar, dia di neraka. Aduh,
banyak bantu Nabi di neraka, ini bagaimana ini? Ya. Nah itu saudara-saudara, karena begini terjadi peperangan, dia korupsi duluan. Nih, fazahabu yanzuruna ilai, maka sahabat Nabi pada pergi ngelatin nih ke Kirkiroh. Kenapa kok Nabi bilang Kirkiroh masuk neraka? Padahal tadi ikut perang bersama Nabi, bahkan membawa barang-barang Nabi begitu. Kenapa kok kata Nabi dia di neraka? Tahu-tahu fawajadu, mereka dapatkan abaatan, sebuah mantel, ya, qad ghallaha, yang ia telah khianati, diambil duluan, harta hasil rampasan perang. Ya, nanti kan tuh harta rampasan perang semestinya kan dikumpulin, diserahkan kepada panglima perang. Nanti panglima perang bagi-bagiin. Panglima perang bagi-bagiin. Dia belum dibagi-bagiin udah ngambil duluan. Entar dibagi-bagiin lain lagi. Nah, ini kan kusut kalau begini. Iya, kata Nabi, neraka aja. Ya ampun. Gara-gara mantel, saudara-saudara. Yang ngambil duluan, dibilang mantel cakep nih, aku ambil duluan dah. Kudunya serahin sama Nabi, ntar minta kayak wahai Nabi, ntar waktu dibagi-bagi harta rampasan, saya minta mantel ini ya. Dan Nabi juga pikirin ntar, kan begitu. Ini main ambil aja. Akhirnya kata Nabi di neraka. Sahabat pada bingung itu, padahal membantu Nabi, bawain barang-barang Nabi dalam peperangan. Ya, begitulah saudara-saudara, ya, tentang nggak boleh ngambil hak orang lain, termasuk korupsi, termasuk hadiah yang karena jabatan. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.